Oke guys, balik lagi di channel gua. Jadi pembahasan kali ini kita rekomendasiin lagi helm dengan ukuran batok kecil. Sebenarnya konten yang rekomendasi batok kecil ini udah gue bikin kontennya kemarin. Cuma mungkin video kemarin memang nggak begitu jelas banget karena memang ada komentar juga yang berkomentar tuh teman-teman, bang videonya kurang jelas, bang pokoknya videonya bikin mata gue pusing gitu ya. Karena kemarin gue tag videonya pakai lensa wide, jadi mungkin agak cembung dikit ya. Dan secara bentuknya memang agak aneh gitu ya. Di video kali ini gue bakal bahas lagi tipe helm-helm dengan ukuran batok kecil dan mungkin kalian cari beberapa tipe helm yang ada di Dr. Helm. Tentunya di sini gue bakalan coba bahas yang udah masuk brandnya. Jadi kalau untuk brandnya yang nggak ada, gue nggak bakalan bahas dulu. Jadi tanpa berlama-lama, gue bakalan coba tunjukin dan gue kasih rekomendasi. Oke, langsung ke rekomendasi yang pertama untuk tipe dari brand KYT, dan gue bakalan coba kasih rekomendasiin yang gue bahas di sini yang udah ada tipenya dan brandnya udah masuk ke Dr. Helm. Yang pertama itu KYT Flat Air kayak gini guys ya. Nah, bentuknya kecil, minimalis ya. Tapi walaupun kecil, helm ini bisa dibilang kecil-kecil cabai rawit karena memang punya fitur yang udah cukup lengkap. Untuk bagian kacanya dia udah flat, warnanya warna clear kayak gini. Terus juga di bagian atas ini ada ventilasi 2 aktif berfungsi semua. Airflow-nya ada 3, jadi pasti hawa panas tuh keluarnya beneran cepet banget, jadi nggak bakalan ada hawa panas lagi ya, cepet banget. Dan bisa dibuka tutup juga. Di bagian samping kiri sini ada knock inner visor-nya karena memang untuk helm ini double visor juga, jadi ada inner visor-nya. Di bagian bawahnya sebelah sini ini ada anti tap atau anti maling. Untuk di bagian sebelah kanan dia polosan. Bentuk spoilernya nggak begitu panjang tapi ya cukup pas lah ya dengan batok yang memang kecil dan memang nggak begitu panjang juga, jadi spoiler ini pas banget. Terus di bagian belakangnya ada nama KYT, sertifikasinya DOT, dan ini yang gue pegang ukuran L. Untuk di bagian dalamnya si helm KYT Flat Air ini di kiri kanan kuping dia belum support sama intercom ya. Terus kalau di bagian samping sininya ini udah support sama pengguna kacamata. Ya mungkin untuk fiturnya udah cukup lengkap ya. Harga helm ini di harga 418.500. Dan informasi buat teman-teman yang mungkin mau beli dengan harga resminya bisa langsung check out di store Dr. Helm ya. Mau di online ataupun offline itu bisa ya. 418.500. Oke, next kita yang kedua. Untuk tipe yang kedua ini tipe dari NHK. NHK itu banyak juga. NHK dengan ukuran batok kecil ya. Banyak banget, ada NHK N1 Elite. Mungkin banyak banget lah kalau gue sebut. Cuma ingat ya, yang di sini gue tunjukin yang memang ada helmnya atau tipenya udah ready di Dr. Helm. Di sini gue bakal coba tunjukin tipe dari namanya NHK N1 Max. Nah, ini tampilan helmnya. Sebenarnya sih mungkin ada yang lebih kecil lagi. Contohnya mungkin tipe NHK N1 Elite. Cuma N1 Elite-nya kita masih kosong ya. Jadi ini juga udah jadi solusi banget nih buat teman-teman yang mungkin cari helm NHK N1 Max di Dr. Helm yang dengan ukuran batok kecil ya. Loh. Ini lebih minimalis lagi daripada tipenya KYT Flat Air tadi. Untuk di bagian sisi kiri kanan dia polosan banget tuh ya. Oke, untuk kaca sendiri langsung aja ke kacanya. Ini dia menggunakan kaca yang fiturnya dengan fitur RHD Lens dan warnanya warna light smoke. Diklaim memang bisa menghilangkan bias cahaya yang bikin silau di siang hari ya 95%-an, dan di malam hari itu sekitar 60%-an. Jadi memang lebih tajam juga dan lebih premium ya. Untuk ventilasinya di sini udah ada 2, berfungsi semua juga. Terus di bagian dalam sini untuk si helm ini udah support sama intercom, cuma memang belum support sama pengguna kacamata. Dan bentuk spoilernya untuk helm ini dia lebih panjang ya, lebih panjang daripada mungkin yang tipe yang tadi atau kayak Flat Air tadi atau mungkin seri-seri yang lain ya. Dia bentuk spoiler lebih panjang dan tentunya helm yang ini spoilernya bisa dilepas pasang. Untuk harga sendiri di helm ini harganya itu sekitar di 457.000 dengan bobot yang cukup ringan juga. Bobotnya sekitar 1.200 gram doang, kurang lebihnya 1.250 gram. Di bagian belakangnya udah ada keterangannya juga ya. Tuh. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Untuk yang ketiga ini dari tipe brand GM. GM juga banyak sebenarnya, cuma memang yang ready ya yang gue bakal tunjukin doang ya. Kalau memang dari tipe brand yang lain yang belum bisa gue tunjukin atau mungkin brandnya belum masuk ke Dr. Helm, jadi sorry banget kalau gue nggak bahas ya. Oke, yang tipe dari brand GM-nya, kalau gue menurut gue sendiri, yang kecil itu batoknya dari tipe GM G1 tentunya. Nah, ini helmnya dari tipe brand GM G1 tipenya ya. Untuk kacanya masuk flat kalau segini ya.
flat, nggak begitu cembung banget, tapi ya agak cembung dikit. Warnanya warna light smoke, jadi nyaman pas dipakai malam hari atau siang hari. Ventilasinya juga sama, ada dua, berfungsi semua. Untuk di bagian belakang dia bentuk spoilernya cukup pendek, nggak begitu panjang banget ya, tapi udah pas ya. Dari segi batok yang memang kecil dan bentuk spoiler udah segini tuh udah pas banget. Ada aksen sedikit warna hitam di bagian belakang spoilernya. Terus untuk di bagian dalamnya ini helm dengan polosan ya, nggak ada fitur yang kayak support intercom, nggak ada juga support sama pengguna kacamata ya. Kalau untuk penguncian dia menggunakan microlock juga, jadi lebih simple. Dan di bagian belakang ada nama GM Jiwanya. Untuk bobot sendiri helm ini cukup lebih ringan malahan, 1100 gram aja ya. Jadi batok kecil banget lah ya. Oke, next kita yang ketiga. Oh ya, untuk harga sendiri di harga 323.000, gue lupa sebut. Harganya 323.000 untuk helm GM Jiwan. Kita next ke yang keempat. Untuk yang keempat ini kita bahas dari tipe brandnya NJS ya. NJS juga banyak sebenarnya. Ada NJS mungkin kalau yang kecil-kecil ya pasti Bogo, tapi kita nggak ngebahas yang Bogo. Mungkin kalau untuk halpesnya ada juga dari tipe namanya NJS Kronos, cuma NJS Kronos kita nggak masukin dulu nih. Yang cukup sporty lagi bisa beli tipe dari NJS Kairos GT. Nah, untuk helmnya NJS Kairos GT ini tampilannya kayak gini. Ini gua ambil di warnanya warna silver dop. Kalau warnanya mau warna lain juga banyak banget ya. Nah, ini yang tipe dari Kairos GT series. Dengan batok termasuknya kecil, nggak gede. Kalau dibandingin sama Kairos versi V1, V2, DV itu beda jauh. Ini lebih kecil ya. Untuk kaca sendiri udah flat juga, udah flat, warnanya light smoke, ada push pin ya, udah mantep nih. Ada fitur push pinnya juga, ventilasi ada dua, berfungsi semua. Di bagian dalam busa dia udah support intercom, udah support sama pengguna kacamata juga. Ya, soal busa ya dijamin tebal kalau NJS nggak pelit busa. Penguncian microlock, terus di bagiannya di sini. Ini kan terpasang spoiler nih, kalau kalian mungkin gak mau pakai spoilernya kurang lebih tampilannya kayak gini. Jadi lebih pendek gitu ya. Ini penambahan aksesorisnya doang. Terus di bagian belakang dia ada nama NJS, ada Kairos GT series, terus juga untuk beratnya ini memang lebih berat sih daripada tipe yang lainnya. Beratnya kurang lebihnya 1400 gram, jadi lebih berat daripada tipe KT tadi. GM sama NHK tadi ini lebih berat, dengan aksesoris juga memang yang lebih banyak ya. Untuk harga sendiri kurang lebihnya helm ini di harga 690.000. Bentuknya kayak gini nih. Soal fitur ini udah cukup banyak banget ya, soal fitur udah lengkap banget. Oke, next lagi kita ke yang terakhir deh. Mungkin dari brand INK. Jadi brandnya memang yang udah familiar banget lah ya, yang kita bahas dulu. Yang brandnya udah familiar banget, tipenya tipe dari brand INK. Yang gua bahkan ambil ini tipe dari INK Terra 2. Nah, ini tipe dari INK Terra 2. Termasuknya sih batok kecil ya. Tapi kalau mungkin mau dibandingin sama tipe KT Flat Air, GM Jiwan, ya ini agak gede dikit. Tapi ya ini udah termasuk kecil lah, nggak gede banget ya. Jadi buat juga cocok. Kacanya udah termasuk flat juga, ada push pinnya juga di kiri kanan. Untuk ventilasinya ada satu, berfungsi semua. Di bagian samping kiri kanan dia, kalau kanannya sih polosan, kalau kirinya dia ada knock inner visor. Jadi memang untuk helm ini double visor juga fiturnya. Udah support sama intercom, udah support sama pengguna kacamata juga, jadi lengkap. Terus di bagian bawahnya sini udah ada emergency-nya juga, penguncian microlock. Terus ada penambahan aksesoris lagi, jadi helm ini pembeliannya udah gratis dengan spoiler. Spoilernya warna hitam, warna smoke transparan, dan ini bentuknya 3D. Bisa dilepas dan juga bisa dipasang. Kalau untuk beratnya kurang lebihnya beratnya ini di berat 1250 gram. Jadi udah cukup nyaman lah ya kalau buat harian. Cuma kalau mungkin mau dibandingin juga sama tipe dari Kairos GT tadi, yang tadi lebih berat. Kalau yang ini lebih ringan ya. Dan termasuknya ini batok-batok kecil juga, jadi selera masing-masing. Kalau untuk teman-teman yang tanyain, Bang, Zeus juga ada kok yang kecil, terus juga dari RSP. Nah, untuk brand yang gak gue sebut, itu memang saat ini kita belum masuk ya brandnya ke Dr. Helm. Jadi yang gue bahas yang cuma ada aja dulu ya. Ada brandnya, ada tipenya. Kalau untuk tipe-tipe yang lain lagi, nanti kalau mungkin udah masuk, gue bakalan coba bahas lagi. Dan untuk harga helm yang ini, tipe dari Ink Terra 2, kalau kalian mungkin mau beli juga ke Dr. Helm, harga di 520.000. Semua warna, semua ukuran tentunya. Itu dia rekomendasi helm dari gua, yang beberapa tipe helm dan tipe brand yang termasuknya batok kecil. Coba deh kalian lebih suka yang mana? Coba tulis di kolom komentar. Kalau untuk pembahasan yang lain silahkan tulis juga di kolom komentar.